Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sinung sebagai dosen mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Jadi di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Rohimin Imani Arti dengan NIM 120 2204187 dan teman saya Dea Rahman Fauzi dengan NIM 120 220224 dan teman saya Asya Nabila dengan NIM 12022000155. Jadi di sini kami akan melakukan presentasi mengenai pemaparan aplikasi terintegrasi pendeteksi dini pencemaran air dan lingkungan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah APSI. Bisa tolong di next. Yang pertama merupakan deskripsi umum, yaitu aplikasi Diver. Merupakan aplikasi yang dibuat oleh PT Mind.id yang bergerak di bidang SDGs yang berfokus di kesehatan lingkungan. Tujuan dibuatnya aplikasi Diver adalah untuk menjembatani antara masyarakat luas dan lingkungan agar meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan sehingga terciptanya lingkungan bersih dan sehat. Kemudian ada situs data global Numbeo merilis Pollution Index by Country di tahun 2022, yang mana Indonesia menjadi salah satu penyumbang polusi yang tinggi yang berada di posisi 43 dari 115 negara. Tercatat indeks polusi Indonesia mencapai 67,17. Beberapa faktor seperti emisi karbon dioksida kendaraan yang semakin tahunnya meningkat. Selain itu juga polusi dari pabrik-pabrik yang tidak terkontrol memicu meningkatnya polusi di Indonesia. Selain itu, pencemaran tanah dan pencemaran lingkungan lainnya di Indonesia menjadi isu penting, contohnya adalah membakar sampah di tanah yang subur yang akan mengakibatkan rusaknya tanah. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dibuatnya aplikasi Diver yaitu untuk menjembatani untuk tracing, tracking, dan executing pencemaran air dan lingkungan. Aplikasi ini mempunyai fitur notifikasi pencemaran lingkungan atau campaign, serta dapat tracking pencemaran air dan lingkungan yang terintegrasi menggunakan IoT. Diver juga dapat memudahkan pemerintah untuk tracing agar nantinya segera dieksekusi untuk perbaikan lingkungan. Kemudian ada karakteristik user. Yang pertama ada administrator yang memiliki karakteristik di mana dapat mengatur dan mengelola fitur serta data pengguna atau user, mitra, dan pemerintah. Yang kedua ada pemerintah yang memiliki karakteristik yaitu berwenang dalam mengatur di wilayah tertentu. Selain itu, pemerintah berhak melakukan tracing dan tracking lingkungan berdasarkan daerah di bawah tata kelola pemerintahan. Kemudian ada user. User sendiri memiliki karakteristik yaitu bagi para pengguna yang ingin mengetahui kondisi lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada karakteristik dari mitra, yaitu sebuah institusi, komunitas, atau organisasi yang ikut serta dalam menjaga lingkungan lingkup yang terkait. Selanjutnya adalah functional requirements. Yang pertama, ada administrator dapat generate akun pemerintah. Aktornya administrator, prioritasnya nomor 1. Keterangannya, administrator dapat membuat akun yang akan dipakai pemerintah. Nomor 2, administrator dapat membuat standarisasi output dari alat kadar pH, sampah, zat kimia pada air. Aktornya ada administrator, prioritasnya nomor 2. Keterangannya, semua user dapat mengetahui dan menerapkan standarisasi kesehatan lingkungan. Yang ketiga, ada administrator dapat mengirimkan data dari mitra, user, atau dari lingkungan yang di-tracing. Aktornya ada administrator, prioritasnya nomor 1, keterangannya data dari perangkat sensor, user, mitra akan diolah menghasilkan sebuah informasi yang dapat mudah dipahami oleh semua role. Yang keempat, ada administrator harus dapat memberikan notifikasi lingkungan yang tercemar. Aktornya ada administrator, prioritasnya nomor 3. Keterangannya, pemerintah dapat mengetahui adanya lingkungan baru yang tercemar. Selanjutnya, ada administrator harus dapat memberikan notifikasi adanya campaign. Aktornya ada administrator, prioritasnya nomor 3, keterangannya semua user dapat mengetahui adanya campaign. Nomor 6, ada administrator pemerintah, user, dan mitra, dapat melakukan authentication dengan cara login. Aktornya ada administrator pemerintah, user, dan mitra. Prioritasnya nomor 1, keterangannya administrator, pemerintah, user, serta mitra harus login untuk mengakses fitur sesuai role-nya. Yang ketujuh, ada pemerintah dapat generate akun untuk mitra. Aktornya ada pemerintah, prioritasnya nomor 1, keterangannya pemerintah bisa membuat akun untuk mitra. Nomor 8, ada pemerintah dapat menambahkan lingkungan yang ingin di-tracing. Aktornya ada pemerintah, prioritasnya nomor 1, keterangannya pemerintah dapat menambahkan lingkungan yang ingin di-tracing seperti sungai, TPS, atau bahkan udara di suatu daerah menggunakan perangkat berbasis IoT.
Selanjutnya nomor 9, pemerintah dan user dapat melihat emisi yang dihasilkan oleh mitra dan user. Faktornya ada pemerintah dan user. Prioritasnya nomor 1, pemerintah dapat segera menanggulangi pencemaran lingkungan, user dapat ikut berkontribusi menjaga lingkungan. Nomor 10, pemerintah dan user dapat melihat status air, kadar pH, zat kimia yang terkandung. Aktornya ada pemerintah dan user. Prioritasnya nomor 1, keterangannya pemerintah dapat segera mencari tahu masalah dan user dapat membantu menjaga sumber air. Yang ke-11, pemerintah dan user dapat mengambilkan data mitra, data user, dan data lingkungan. Aktornya ada pemerintah dan user. Prioritasnya nomor 3, keterangannya pemerintah dan user dapat mengetahui keadaan mitra, user, dan lingkungan. Selanjutnya nomor 12, pemerintah dan user dapat melakukan filtering dan filtering data. Aktornya ada pemerintah dan user. Prioritasnya nomor 3, keterangannya pemerintah dan user dapat mengetahui spesifik lingkungan yang tercemar sesuai dengan keinginannya. Yang ke-13 adalah pemerintah dan user dapat menerima notifikasi pencemaran lingkungan. Aktornya ada pemerintah. Prioritasnya nomor 3, keterangannya pemerintah dapat mengetahui adanya pencemaran lingkungan dan ditanggulangi. Yang ke-14, user dapat melakukan registrasi. Aktornya ada user. Prioritasnya nomor 1, keterangannya user dapat melakukan register untuk mendapatkan akun. Yang ke-15, user dan mitra dapat tracking emisi yang dilakukan oleh PIC. Aktornya ada user dan mitra. Prioritasnya nomor 2, keterangannya user dapat mengurangi useran kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Mitra dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Yang terakhir nomor 16, user dapat menerima notifikasi campaign. Aktornya ada user. Prioritas nomor 3, keterangannya user dapat melakukan campaign yang akan atau sedang berlangsung. Selanjutnya ada non-functional requirements. Yang nomor 1, keamanan data pengguna harus aman. Yang kedua, lolos dalam pengujian keamanan data dan serangan DDoS atau serangan hacker atau cracker lainnya. Yang ketiga, pengecekan akun. Yang keempat, minimum menggunakan versi Android 5 ke atas dan iOS 12 ke atas. Yang nomor 5, aplikasi dapat digunakan di iOS dan Android serta web-based. Yang nomor 6, sistem menampilkan term dan service saat user akses aplikasi. Dan yang terakhir, sistem dapat record book atau crash aplikasi sebagai catatan untuk improvement. Selanjutnya ada use case diagram, di mana administrator dapat mengenerate akun pemerintah, dapat pembuatan standar output dari alat yang digunakan tracing, mengirimkan data dari mitra user dari lingkungan yang di tracing, mengirimkan notifikasi pencemaran lingkungan, dan juga mengirimkan notifikasi campaign. Kemudian pemerintah, yaitu dapat mengenerate akun mitra, menambahkan lingkungan yang ingin di-tracing, menerima notifikasi pencemaran lingkungan. Kemudian terdapat mitra melihat emisi yang dihasilkan oleh yang bersangkutan, kemudian user dapat melihat emisi dihasilkan oleh yang bersangkutan, kemudian register menerima notifikasi campaign. Serta terdapat login melihat emisi yang dihasilkan oleh mitra dan user, melihat status air seperti kadar pH, zat kimia yang terkandung, kemudian ada menampilkan data mitra, data pengguna, dan data lingkungan, kemudian ada filtering data lingkungan yang dapat dilakukan oleh administrator, pemerintah, mitra, maupun user. Yang pertama, ada activity diagram, yaitu deteksi dini pencemaran air dan lingkungan. Terdapat dua aktor, yaitu pemerintah dan sistem, yang dimulai dari pemerintah melakukan login, kemudian sistem akan melakukan pengecekan akun dan menampilkan profil, kemudian pemerintah akan membuat perangkat pendeteksi air dan lingkungan, kemudian ia akan melakukan konfigurasi perangkat, sistem akan melakukan mengkonfigurasi, kemudian pemerintah akan mengisi form penambahan perangkat pendeteksi. Kemudian pemerintah akan melakukan koneksi perangkat. Setelah itu, sistem melakukan konfirmasi. Di sini, apabila sistem tidak terkonfirmasi, maka pemerintah akan melakukan koneksi ke perangkat lagi. Namun, apabila sistem mengkonfirmasi, maka sistem akan menampilkan halaman menu. Kemudian, pemerintah akan memilih data yang akan di-tracing, yang akan di-tracking. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman data yang akan di-tracking. Kemudian pemerintah akan melakukan filter data dan sistem akan menampilkan data sesuai filter. Kemudian pemerintah akan memilih mitra dan user. Kemudian sistem akan menampilkan profil mitra atau user dan menampilkan emisi serta status yang dikeluarkan. Dan pemerintah akan melakukan memilih lingkungan yang ingin di-tracing dan yang ingin di-tracking, dan sistem akan menampilkan status, kemudian aktivitas selesai. Kemudian ada deteksi pengeluaran emisi kendaraan, di mana terdapat dua aktor, yaitu user dan sistem.
Dimulai dari user, ia melakukan register, kemudian melakukan login, dan sistem akan melakukan pengecekan akun. Apabila pengecekan akun gagal, maka user akan melakukan registrasi lagi. Namun apabila pengecekan akun berhasil, maka sistem akan menampilkan user profile. Kemudian, user akan melakukan konektivitas dari motor ke perangkat. Kemudian sistem akan menampilkan notifikasi. Kemudian user akan filtering dan searching data, dan sistem akan menampilkan data sesuai filter. Kemudian user akan melihat data mitra dan lingkungan, kemudian sistem akan menampilkan data mitra dan lingkungan, kemudian user akan melihat status kadar air, dan sistem akan menampilkan status kadar air. Kemudian user akan melihat emisi yang dikeluarkan kendaraan, dan sistem akan menampilkan emisi yang dikeluarkan kendaraan, dan aktivitas pun selesai. Selanjutnya ada activity diagram untuk deteksi dini pencemaran air dan emisi yang dikeluarkan. Yang pertama, mitra akan melakukan login dan sistem akan melakukan pengecekan akun. Selanjutnya, sistem akan menampilkan profil mitra, dan mitra akan membuat alat pencemaran air dan alat operasional. Selanjutnya, mitra akan melakukan konfigurasi perangkat dan sistem akan mengkonfigurasi. Selanjutnya, mitra akan mengisi form penambahan perangkat pendeteksi dan melakukan koneksi, lalu sistem akan mengkonfirmasi. Apabila berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Apabila tidak berhasil, maka mitra harus melakukan koneksi perangkat lagi. Selanjutnya, mitra harus memilih menu status air atau emisi yang dikeluarkan, dan sistem akan menampilkan status air atau emisi yang dikeluarkan oleh mitra, lalu selesai. Selanjutnya ada activity diagram melakukan generate akun. Yang pertama, administrator akan membuka halaman untuk menggenerate akun. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman untuk generate akun. Selanjutnya, admin akan memasukkan data pemerintah dan user, lalu melakukan submit, dan sistem akan menampilkan status berhasil, lalu kegiatan selesai. Selanjutnya, untuk pembuatan standarisasi output dari alat. Yang pertama, admin akan membuka halaman Resic Integration, selanjutnya sistem akan menampilkan Resic Integration. Nah, admin akan menggenerate akun, lalu menghubungkannya ke perangkat, selanjutnya sistem akan menampilkan status berhasil, lalu kegiatannya selesai. Berikutnya ada activity diagram, pengiriman data lingkungan yang diteresi oleh mitra dan user. Yang pertama, admin akan melakukan filtering, selanjutnya sistem akan menampilkan data sesuai filtering, dan admin akan mengirimkan data setelah itu selesai. Selanjutnya, untuk pengiriman notifikasi, admin akan melakukan filtering, sistem akan menampilkan data sesuai filtering, dan admin akan menunggu notifikasi setelah itu selesai. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu sequence diagram. Yang pertama ada authentication sequence. Di sini ada user sebagai aktor, boundary, mobile and web device, controller, dan entity yaitu authentication. Pertama-tama user melakukan register, lalu dari boundary mengirimkan register user, lalu mengembalikan status. Selanjutnya controller melakukan set request, dan dari controller akan melakukan add user account ke authentication. Dari add user authentication akun ini mengembalikan status. Lalu user melakukan login, dari boundary ke controller memanggil function login. Selanjutnya dari controller mengembalikan status. Next. Selanjutnya yaitu user account sequence. Di sini ada dua, yaitu edit profile dan show user account. Ketika edit profile, dari boundary akan melakukan set profile, lalu melakukan pengembalian yaitu status. Dari controller akan melakukan authentication dengan memanggil function edit user account. Lalu ada user account, dari boundary langsung ke entity dengan function show user account, dan dari entity ini akan mengembalikan list user. Selanjutnya ada notification sequence. Ini ada user yang melakukan notification. Dari notification ini melakukan pemanggilan function show notification dari boundary ke controller, lalu controller mengembalikan send notification ke boundary.
Lalu selanjutnya ada emission standar. Di sini user melakukan add emission standar, lalu set emission standar ke controller, lalu add emission standar ke entity. Di sini melakukan sub request dan mengembalikan status dari entity ke controller. Lalu di sini ada edit emission standar dari boundary ke controller memanggil set emission standar. Di sini juga bisa melakukan delete emission standar, yang mana dari controller ini akan dilanjutkan ke entity dengan function edit emission standar, lalu melakukan self request, lalu mengembalikan show emission standar, lalu dari controller menampilkan list emission standar. Di sini ada emission control. Emission control ini ada user sebagai aktor, boundary-nya itu mobile and web device, lalu entity-nya yaitu user dan emission. Pertama-tama add emission, boundary ke controller melakukan set emission, lalu dari controller melanjutkan menggunakan add emission. Di sini melakukan set request, mengembalikan status. Lalu ada edit emission, ada set emission, dan juga delete emission, yang mana nantinya akan memanggil edit emission, lalu save request, lalu mengembalikan show emission, lalu dari controller ke boundary mengembalikan list emission. Selanjutnya ada kelas diagram. Yang pertama ada kelas emission standar dengan atribut value dan name yang mempunyai operation add emission standard, edit emission standard, delete emission standard, dan show emission standard. Lalu ada administrator yang mempunyai operation send notification user account dengan atribut name, username, password, user type, dan email. Lalu ada operation login, add user account, edit user account, delete user account, dan show user account. Di sini ada juga user account detail yang memiliki address, identity type, permission number, date issue, permission responsible, dan juga mempunyai operation show user account detail. Lalu ada mitra yang tidak mempunyai atribut dan juga tidak mempunyai operation. Selanjutnya ada emission yang mempunyai atribut emission code, emission name, emission type, location, create by, create date, dan mempunyai operation add emission, edit emission, delete emission, dan juga show emission. Selanjutnya ada emission detail yang mempunyai atribut value dan update date, dan mempunyai operation show emission detail. Selanjutnya ada user yang memiliki operation register user dan juga show notification. Next. Selanjutnya yaitu deployment program, deployment diagram. Di sini mempunyai 3 tier. Yang pertama ada presentation tier yang mempunyai komponen web browser dan juga mobile app device. Application tier yang mempunyai komponen portal web device dan juga backend, serta data tier yang mempunyai komponen web server dan juga database server MySQL. Dari web browser akan melakukan menghubungkan menggunakan HTTPS protokol ke portal web, lalu komponen mobile app developer juga melakukan penghubungan kembali menggunakan REST API ke backend. Diagram yang terakhir yaitu komponen diagram yang mempunyai service, web development, database, client, dan mobile app development. Di sini di service mempunyai register, authentication, login, generate akun, data filtering, push notification, get notification, show emission, set standard, dan tracing and tracking. Lalu ada di web development ada Laravel, server, PHP, HTML, JavaScript, dan juga CSS. Di database ada database server, Oracle, dan juga database storage. Sedangkan di mobile app development ada Flutter Framework, Backend, Dart, Swift, dan Kotlin. Dan yang terakhir di client ada browser client dan juga mobile app device. Next.
Kesimpulannya, berdasarkan tugas besar ini dapat disimpulkan bahwa analisis dan perancangan sistem informasi mempelajari tentang analisa sistem dan teknik perancang pada sistem yang sudah terkomputerisasi maupun yang masih manual sehingga mampu menggambarkan sistem secara konsep dan membuat analisa dari hasil perancangan tersebut. Tugas besar ini membuat kami memiliki kemampuan untuk merancang, melakukan implementasi, dan mengevaluasi sistem berbasis komputer, proses komponen, atau program untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Dari hasil analisa yang kami buat mengenai aplikasi DIVAR, aplikasi ini menjadi solusi yang tepat untuk membantu pemerintah, mitra, dan user dalam mendeteksi lingkungan agar terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari polusi. Aplikasi ini diharapkan mampu untuk mengurangi polusi dan menjadikan lingkungan kembali sehat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.